Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa benar-benar ngebuktiin sebuah peristiwa sejarah? Maksud saya, misahin mana kejadian yang beneran terjadi dan mana yang sekedar mitos atau desas-desus. Ini tuh tantangan universal yang udah dihadapi manusia selama berabad-abad. Gimana kita bisa yakin kalau catatan masa lalu yang kita baca hari ini bukan hasil manipulasi atau sekedar permainan telepon rusak yang berlangsung ratusan tahun? Hari ini, kita bakal ngebongkar salah satu sistem verifikasi sejarah paling teliti yang pernah diciptain oleh peradaban manusia. Coba bayangin deh, kalau saya bilang ada tokoh terkenal dari 1000 tahun yang lalu ngomong sesuatu yang spesifik banget. Gimana cara Anda mastiin itu benar? Di zaman sekarang aja kita pusing banget ngadepin yang namanya hoax atau berita palsu kan? Nah, bayangin ngadepin masalah hoax ini di zaman kuno, di mana nggak ada rekaman video, nggak ada internet, dan jelas nggak ada screenshot. Bahaya salah kutip, yaitu nempelin kata-kata ke seseorang yang padahal nggak pernah ngomong gitu, adalah ancaman nyata yang bisa ngerusak jalannya sejarah dan integritas teks-teks sakral. Nah, buat mecahin teka-teki sejarah yang super rumit ini, kita punya satu panduan yang luar biasa. Buku Taisir Mustalah Al-Hadits wa Ulumu, karya Dr. Ali Abdul Basit Mezid. Buku ini tuh ibarat manual detektif utama yang ngejelasin secara detail gimana para sarjana muslim klasik ngebangun metode investigasi forensik khusus buat ngelacak dan memverifikasi setiap ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dikaitin sama Nabi Muhammad. Kita bakal ngebedah metodologi luar biasa yang ada di dalam buku ini. Oke, mari kita langsung masuk ke peta jalan kita. Pertama, kita bakal bahas upaya verifikasinya. Terus, rantai perawi dan teks. Ketiga, aturan autentikasi mutlak. Keempat, kategori hadis. Dan terakhir, mengapa ilmu ini penting? Kita mulai dari bagian pertama, upaya verifikasi, alias gimana caranya ngatasin masalah berita palsu di masa lampau. Di sini taruhannya bener-bener tinggi loh. Ilmu ini tuh nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa, tapi murni karena kebutuhan yang mendesak banget. Tanpa sistem verifikasi yang ketat, kebenaran sejarah itu gampang banget hilang. Kenapa? Ya karena ingatan manusia itu rapuh. Orang bisa aja lupa, salah dengar, atau yang lebih parah, sengaja malsuin informasi demi kepentingan politik atau teologis. Makanya, ilmu ini jadi semacam garis pertahanan pertama dan terakhir. Para cendekiawan butuh sistem yang kebal peluru, yang nggak cuma modal percaya aja deh, tapi benar-benar nuntut bukti empiris buat setiap info sejarah yang diturunin. Lanjut ke bagian kedua, rantai perawi dan teks. Atau gampangnya, kita sebut anatomis sebuah kutipan. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah pemisahan yang jelas antara si kurir dan pesannya. Di satu sisi ada sanad, alias rantai penyampaian. Ini fokus ke pertanyaan siapa yang ngomong ke siapa secara berurutan. Di sisi lainnya ada matan, atau teksnya itu sendiri. Ini ngejawab apa? Isi dari informasi tersebut. Poin kuncinya di sini adalah, sebuah kutipan mau sekeren atau selogis apapun, nggak ada artinya sama sekali kalau rantai pengawasannya nggak jelas. Intinya, matan nggak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa sanad. Biar lebih kebayang, kita bedah sanadnya. Sanad itu rantai kronologis para perawi. Coba bayangin kayak rantai manusia yang lagi estafet nyampein laporan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya nyambung lagi ke orang yang pertama kali ngomong di masa lalu. Kalau di zaman modern, ini mirip banget sama chain of custody atau rantai pengawasan di investigasi kriminal. Kalau polisi nemu barang bukti, mereka wajib nyatat siapa aja yang nyentuh, kapan, dan di mana sebelum barang itu masuk pengadilan. Kalau ada celah sedikit aja, buktinya langsung ditolak. Nah, sanad ini kerjanya persis kayak gitu. Terus pasangannya adalah matan. Matan ini adalah teks aslinya, kata-kata yang diucapin, atau inti dari kejadian yang dilihat. Ini nih klaim sejarah yang sesungguhnya, yang lagi dibawa sama para kurir di sana tadi. Tapi ingat, para sarjana nggak cuma ngecek kejujuran si pembawa pesan aja. Mereka juga menganalisis matan ini dalam banget, buat pastiin nggak ada yang aneh, nggak ada cacat bahasa, atau kontradiksi logis sama fakta sejarah lain yang udah terbukti valid. Masuk ke bagian ketiga, aturan autentikasi mutlak. Ibaratnya, ini adalah proses interogasi. Wah, beban pembuktian di tahap ini gila-gilaan sih ketatnya. Pertama, rantainya harus bersambur, harus terbukti secara sejarah kalau perawi A dan B itu hidup di zaman yang sama dan beneran pernah ketemu langsung. Nggak boleh ada tautan yang putus. Kedua, karakter lurus atau integritas moral yang disebut adil. Kalau perawi itu pernah ketahuan bohong sekali aja, meski cuma urusan sepele sehari-hari, laporannya langsung ditolak. Ketiga, presisi atau dabit. Ingatannya harus super tajam atau punya catatan yang dijaga ketat. Keempat, nggak boleh ada cacat tersembunyi yang cuma bisa dideteksi sama ahli forensik sejarah kelas atas. Dan kelima, teksnya nggak boleh tabrakan sama fakta yang jauh lebih kuat.
Kalau satu aja dari 5 syarat ini gagal dipenuhin, laporannya otomatis gugur. Benar-benar metode penyaringan yang luar biasa presisi kan? Sekarang kita di bagian keempat, kategori hadis. Ini adalah tahap keputusan akhir. Ini dia standar emasnya, sahih, yang artinya otentik. Kalau sebuah laporan udah dapat cap sahih, itu berarti dia udah lulus kelima syarat ketat tadi dengan sangat sempurna, tanpa celah sedikit pun. Rantainya nyambung, perawinya jujur banget, ingatannya presisi, dan gak ada cacat atau kontradiksi sama sekali. Status sahih ini adalah bukti sejarah level absolut yang ngasih kita keyakinan penuh kalau peristiwa atau ucapan itu emang benar-benar kejadian. Di sisi lain, ada status do'if alias lemah. Nah, yang perlu banget dipahami, status lemah ini nggak selalu berarti laporannya itu hoaks atau fabrikasi loh. Ini cuma berarti laporannya gagal memenuhi standar pembuktian minimum yang diminta. Mungkin ada satu rantai yang hilang, atau mungkin salah satu perawinya dikenal udah mulai pelupa karena faktor usia. Karena ada keraguan sekecil apapun, laporannya langsung masuk kategori lemah demi prinsip kehati-hatian. Keren banget kan? Tabel ini ngasih gambaran brilian gimana kerja keras para cendekiawan diatur dengan sangat metodis dalam matriks penilaian. Sahih ada di puncak, sempurna di segala sisi. Di bawahnya ada hasan atau baik. Ini masih sangat andal, rantainya nyambung, perawinya jujur, tapi mungkin presisi ingatannya agak sedikit turun. Ibaratnya turun dari medali emas ke perak lah, tapi tetap valid. Terus ada dhoif, yang dianggap nggak bisa diandalkan buat netapin fakta sejarah yang kuat karena kurang kriteria kritis. Sistem berlapis ini bikin semuanya transparan banget soal seberapa kuat sebenarnya klaim dari suatu laporan. Terakhir, masuk ke bagian kelima, mengapa ilmu ini penting, sebuah warisan abadi. Mari kita rangkum intisarinya. Pertama, pastinya sistem ini secara aktif ngeblokir penyebaran hoaks atau fabrikasi sejarah. Bayangin aja seberapa banyak kebohongan yang gagal nyebar gara-gara tembok pelindung ini. Kedua, ilmu ini ngejaga keaslian kata demi kata dari ajaran sejarah yang vital, mastiin pesan pentingnya tetap utuh seperti aslinya. Ketiga, ini yang bikin para akademisi kagum, sistem ini nyiptain cetak biru dan standar logika yang super ketat buat kritik sejarah yang bahkan jauh ngelampauin zamannya. Dan keempat, ini ngebangun budaya akuntabilitas. Kalau Anda mau ngeklaim sesuatu, Anda nggak bisa cuma ngomong sembarangan tanpa nama. Anda harus ngasih tahu sumbernya dan sumber dari sumber Anda. Integritas dan detail yang diurai sama Dr. Mazet ini benar-benar nunjukin betapa megahnya warisan intelektual ini. Jadi, kita tutup sesi ini dengan sebuah pemikiran. Coba renungin deh. Kalau standar investigasi yang menuntut rantai tanpa putus, kejujuran karakter sempurna, dan tanpa motif tersembunyi ini kita terapkan ke acara berita TV, artikel medsos, atau gosip viral yang kita telan tiap hari, kira-kira seberapa banyak sih informasi modern kita yang bakal lolos dan dapat cap otentik atau sahih? Nggak banyak pastinya. Mungkin ini saat yang pas banget buat minjem kebijaksanaan kuno ini untuk memperbaiki cara kita nyerna informasi hari ini. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.